Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia entertain. Kayaknya ini kita lagi dihebohkan dengan sebuah series gitu ya, yang dari negara tetangga. Ada salah satu dialog yang banyak banget diperbincangkan. Ini dialognya. Walid nak Dewi boleh gitu. Itu salah satu penggalan dialog yang jadi bahan perbincangan banyak orang termasuk netizen Indonesia. Yang mana netizen Indonesia ini juga ikutan gedek gitu ya ketika melihat series itu. Kira-kira seberapa gedeknya sih, membuat kita segedek apa gitu ya series tersebut. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pemeran. Assalamualaikum. Kau buat apa ni? Kau buat apa datang sini? Saya datang sini nak cuba fried chicken and burger. Ini iklan Katanya ayam teman-teman. goreng dengan burger dekat sini. Jadinya iklan Sedap sana betul. jadi mengundang Walid gitu ya. Oke, kita next. Boleh nak Dewi boleh. Nah ini yang bikin gedek tadi yang aku maksud teman-temanku. Ada berondong tua tebar-tebar pesona. Coba tebak apa yang habis gue tonton. Si Walid anjrot. Si Walid. Astagfirullahaladzim. Saking penasarannya sama orang-orang pada wolat Walid ya. Akhirnya ini gue tonton dah series tetangga kita atau ini. Apakah memang semenjijikan itu? Oke, so ini gue mau review ya. Gue udah nonton maraton sampai episode 13. Bayangin. Yang belum tahu, jadi ini tuh series Malaysia yang lagi viral banget sekarang, judulnya Bid'ah. Nah, ceritanya ini tuh kayak suatu sekte keagamaan yang ajarannya ya beberapa emang melenceng banget dari Islam gitu ya. Nah, sektenya ini dipimpin sama Walid namanya. Ya Allah, astagfirullahalazim banget ya. Emang si Walid ini jamaahnya disuruh kawin paksa, kepatuhan yang mutlak, minum air rendeman kaki dengan embel-embel dapat berkah dari si Walid, ya gitu-gitulah pokok. Jemaahnya ya nurut-nurut aja karena emang mereka kayak udah dicuci otak gitu kan, didoktrin sedemikian rupa sehingga yang membenarkan tindakannya si Walid ini. Cuma nanti ceritanya itu ada namanya Baiduri sama Hambali yang emang berusaha membongkar kedok si Walid ini ya. Nah, review gue jujur emang di samping ngelihat kelakuannya si Walid ini bikin mual dan jijik banget, terus teknik seriesnya yang menurut gue masih agak sinetron, kayak transisinya, kamera worknya, scoring musiknya itu tuh kayak ke Indosiaran banget, backsoundnya jedor-jedor gitu. Tapi emang kalau dari cerita ini menarik banget karena kata gue ini tuh adalah suatu hal yang cukup common dan banyak terjadi di sekitar kita, kayak anak-anak dipaksa nikah sama aki-aki dengan janji masuk surga, orang-orang dimanipulasi dengan embel-embel agama. Ini relate banget kan sama isu agama kita di sini. Jadi secara nggak langsung ini tuh jadi kritik sosial buat pihak-pihak yang suka jualan agama buat menuhin nafsu dunianya aja. Terus ini isu perempuannya juga kuat banget ya guys. Gimana oknum-oknum tersebut memandang perempuan hanya sebagai objek, hanya sebagai komoditas pemuas nafsu belaka. Nah ini kalau kita tarik pesannya itu tuh bagus banget. Kita kayak sebagai perempuan ya kudu punya marwah lah ya. Jangan mau dimanipulasi sama orang-orang dengan kedok agama. So kalau nonton ini ya bisa jadi edukasi lah buat kita, buat selalu waspada sama oknum-oknum yang mabuk agama kayak begini. Ini nggak ada adegan plus-plusnya kok. Emang beberapa scene itu ada yang agak saru, tapi nggak ada yang gimana-gimana karena ini Malaysia lah ya. Ya gitu loh, pokok intinya nih series menghadirkan sensasi ngeri yang beda gitu lah. Bukan horor, nggak ada hantu, tapi rasanya merinding. Tapi kalau nggak Ini membuat kita semuanya merinding memang. Sampai-sampai ini netizen ini sampai kita coba lihat ini ya di komentar gitu. Pokoknya Hambali harus sama Badara. Bentar. Badarawuhi, jangan Dewi. Badarawuhi. Ini kok kayak ada yang salah ya? Badarawuhi sih. Bentar. Badarawuhi itu kayaknya Baiduri yang bener. Iya, Baiduri. Badarawuhi itu syaitonnya. Badarawuhi bukannya yang peran di ini ya? Tokoh yang ada di Kakak Desa Penari gak sih? Iya. Ini beda kakak ya. Bukan Badarawuhi tapi Baiduri, tolong. Beda.
Ada lagi nih, ide asli dari Indonesia kok kalau sinetron ini. Ya emang alurnya tadi kan katanya memang kayak model transisinya itu kayak masih ke Indosiaran gitu. Gitu. Coba kita next dulu. Nikah batin itu perlu. Nikah Wah, batin. ini sampai ada yang parodi nih ya. Ini ada Ibnu Wardani gitu. Ibunya sempat kaget tuh ya. Mas mau ngomong Kalau serius. saya jadi posisi ibunya sama-sama kaget sih. Masya Bayangin Allah. coba tiba-tiba muncul dengan kostum seperti itu gitu. Ngapain sih kamu dandan kayak gini? Insya Allah Apaan sih, saya serius banget apa? Mas mau punya istri 4. Auzubillahi menjalik Mas. Istighfar. Kamu ngapain sih? Amit-amit nih, ngapain? Mah, Istighfar kalau ngomong teh yang baik. Mah, Walid bilang. Walid apa? Walid bilang. Walid siapa? Walid Malaysia. Nikah batin itu perlu. Sampai 4 kali 5 kali itu ibadah. Aduh. Ajaran siapa itu? Imam Mahdi Walid. Nauzubillah, siapa yang bilang gitu, Mas? Aduh bawa Nikah Imam batin Mahdi itu pula. perlu. Nikah batin. Enggak ada. Itu ajaran siapa, Mas? Rasulullah juga tuh betul ada embel-embel ujung. Kamu jangan Betul. menormalisasikan sesuatu yang untuk kebutuhan kamu sendiri. Kata siapa? Enggak ada Walid. ceritanya, enggak ada. Walid Dan Salatiga. ketawa dong. Walid Malaysia. Walid Malaysia teh ngarang, dia teh ngarang. Bong am tam. Enggak, Mas, jangan Bentar. aneh-aneh. Ini tuh sampai ada yang agak salfok gitu ya. Walid Malaysia gitu. Enggak lucu sama sekali enggak lucu. Mas kasih tahu ya baik-baik ya. Nikah batin itu perlu. Siapa yang ngomong? Cukup isi satu juga udah bagus itu nikah batin. Kamu sampai mati pun kamu udah kenyang. Perlu 5, 6 nikah batin. Perlu. Mas, jangan ikut ajaran sesat, Mas. Lah Walid bisa. Emang nikah batin juga papa juga pernah nikah batin 6 kali? Bang Bayi, nauzubillah. Kata siapa? Enak aja kamu Semakin gak pernah marah, apa-apa. semakin Kamu marah, ya. bilang gak kayak kamu gitu, nauzubillah. Udah, Aneh-aneh udah gak nih. bisa nahan ketawa nih. Nikah Nggak batin bisa nahan itu ketawa perlu. nih. Yang penting Ada lagi juga Wali lah anak-anak parodinya wali. ini. pejam Kayaknya banyak mati. bener ya. Bayang kamu ke wali. Dan jangan berzikir Parodinya agak selagi kebalik wali ya tak kali suruh ini ya. berhenti. Agak kebalik gitu. Walidnya ini ya pasti harus sudah Boleh kenal pergi sama belakang sana. salah satu ini Atas komika batu gitu ya. dia boleh ke hujung sana. Eh, Dewi sangat istimewa. Dewi pandang pada mata wali. Dewi sayangkan wali kan. Kamu sesuai janjiku. Aku tak perlu bahasa apapun untuk mengungkap aku cinta. bentar sampai nelen telur bareng dong ini. Ini bentar. Ada yang komentar katanya kaget telurnya dimakan secangkang-cangkangnya. Sama, saya juga kaget gitu ya. Terus ini ada yang Walid nak Walid nak Muzdalifah boleh. Ini Muzdalifah itu orang yang buat konten ini tadi teman-teman ya. Terus ini ada lagi nih yang katanya gawat, Kak Muzdalifah udah turun tangan, Walid nak Dewi boleh. Jadi Walid nak Dewi boleh lagi ya. Itu pokoknya banyak yang komentarnya Walid nak Dewi boleh. Ya itu salah satu penggalan dari dialognya series Bida'ah ya. Nama seriesnya Bida'ah teman-teman. POV ketika setiap mau tidur. Oke, persiapan. Pejamkan mata. Eh. Bayang kamu ke wali. Ini salah satu Pejamkan mata. cuplikan juga ya Bayang kamu ke teman-teman. wali. Ini ngebuat kita merinding ya, gitu. Amit-amit, Bang Bayi. Pejamkan mata. Bayang kamu ke wali. Dan Aduh. pejamkan mata. Bayang kamu ke wali. Wali. Emang netizen tanah air tuh kalau ngebuat parodi nggak pernah gagal ya. Apapun itu yang ngebuat kita ketawa gitu loh. Termasuk ini tadi yang barusan memang ada satu adegan yang mana dialognya itu meminta ya orang yang ada di depannya Walid itu, ini dari Walid gitu ya, minta untuk pejamkan mata, bayangkan wajah Walid gitu, kayaknya seperti itu. Dan itu dituruti oleh santrinya gitu, ceritanya seperti itu. Ini pun diparodikan sama netizen plus 62 ini gitu. Sampai ke bawah tidur
dia bisa tidur gara-gara kebayang mukanya Walid. Kalau yang di series itu kayak sangat menghayati gitu ya dalam mengingat wajah Walid, membayangkan wajah Walid. Kalau di Indonesia ini sampai-sampai nggak bisa tidur gara-gara keingat wajah Walid. Agak beda emang. Bunda cocok Yo, sama sampai Walid. Bunda Kau lah Korla sama juga. Walid. Oke. Kok aku pula sama Walid? Kira-kira gimana nih tanggapannya Bunda Korla soal Walid? Aku disuruh aku berzikir. Ya. Korla cantik, comel. Sekarang boleh berzikir. Sebelum aku cakap berhenti, kau terus berzikir. Kau bayangkan muka aku. Aku nak bayangkan muka kau sedang berzikir. Tuhan tolong. Memang kau siapa? Kau Tuhanku. Aku berzikir, aku bayangkan Allah. Bukan bayangkan muka Ya, kau seperti biasanya. yang sesat. Muka Bunda kau muka Korla, ya. sesat. Kau ini Sesat kau ini pula. nak ini kan? Nak tengok perempuan kan? Kau tu bertopeng kau tu. Bilang kau nak kongkek perempuan. Jangan kau cakap-cakap kau ulama. Kau sial kau, tak pandai kau. Pergi kau sana. Oh ini Walid tu, ini Walid. Bunda cocok sama Walid. Kau lah pergi sama Walid. Ya ini ya sebelumnya dijodohin sama netizen gitu ya. Supaya Bunda Korla itu sama Walid gitu. Soalnya tadi di awal Bunda Korla mengatakan Bunda Korla sama Walid gitu. Terus langsung ngomel lah seperti biasanya. Sebenarnya masa offer Ini berlakon pemerannya Walid kan ya? Iya, ini Faizal Hussein namanya. watak ajaran sesat ni, penunggang agama ni, kiranya saya dah tolak satu tawaran local TV punya cerita yang berkenaan ajaran sesat juga. Sebab saya pernah buat watak ni satu filem berjudul Abuya dulu. Jadi dah rasa kan been there done that, jadi malas nak buat lagi watak tu. Jadi tolak lah local production ni. Tiba-tiba Elma Fatimah pula yang offer. Bang, abang nak berlakon dengan adik tak? Boleh dia, kita pun dalam abang tak lama tak berlakon dengan adik. Okey, berlakon, tak tanya cerita. Tak tanya apa pasal Elma Fatimah kan. Yalah. Sekali bila hari pertama datang tengok, alamak cerita ajaran. Alamak ayam ni. Nak tolak pun tak boleh kan bang? Dah kawan-kawan dah datang dah. So maknanya dah memang tahulah nak buat cerita penunggang agama ni, dan dah tahu dah akan dikecam, dan dah tahu dah akan menjadi macam bualan hangat akan datang. Tapi macam saya ni tak pernah takut benda tu semua. Betul. Macam saya rasa macam apa yang saya buat ni adalah untuk pengajaran, untuk kita nak sampaikan mesej kepada orang. Betul. Itulah dia bang. Ini kita coba lihat di kolom komentar teman-teman. Gimana respon dari para netizen ini ketika melihat tokoh aslinya dari Walid ini. Ini ada yang komentar kata kayak gini nih. Baiduri ternyata di dunia nyata terpesona dengan Walid. Baiduri. Ini yang ada di sebelahnya Faizal Hussein ini gitu. Ini bukan Walid teman-teman. Ini Faizal Hussein. Kalau Walid yang di series ya. Jadi yang di sebelahnya Walid ini di sebelahnya Walid jadinya. Di sebelahnya Faizal Hussein ini merupakan tokoh Baiduri yang diperankan oleh, saya lupa namanya siapa, yang pasti ada di series tersebut gitu ya. Katanya terpesona gara-gara apa? Gara-gara melihat Walid kah? Gara-gara melihat Faizal Hussein kah? Makanya berkata seperti itu gitu. Ini Baiduri mirip Irananda. Sebentar, saya ingat. Irananda. Oh yang itu, yang istrinya pilot itu bukan nggak? Itu nggak sih? Ya kan? Istrinya pilot itu yang pakai hijab. Kayaknya seingatku itu ya. Ya sekilas iya sih. Kalau aku lihat-lihat, sekilas iya. Ini ada lagi nih. Si Baiduri kayaknya terpesona sama Walid Jier gitu. Tulisannya Jier gitu. Ini banyak yang komentarnya seperti itu ya. Di sini Baiduri mengagumi Walid, atau jangan-jangan Baiduri memang mengagumi Walid. Coba kalau menurut kalian. Setiap aku lihat kamu saat khotbah, Film Walid 90% konsentrasiku film selalu Indonesia. hilang. Oh. Tapi sampai sebentar. kapan kita seperti ini terus, Sebentar. Guru? Ini menarik nih. Maksudmu? Aku ingin hubungan kita diresmikan. Aku ingin seperti istri-istri guru yang lain. Nanti ada saatnya. Sabar ya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan kamu.
Oke. Seharusnya kamu bahagia. Ini teman-teman, ini tuh film Indonesia di tahun 2008 yang mana film ini berjudul Mengaku Rasul. Ini alurnya hampir sama kalau menurut captionnya di sini gitu ya. Katanya hampir sama seperti itu. Kalau jujur, soalnya aku belum pernah menonton film Mengaku Rasul ini teman-teman. Kalau melihat cuplikannya yang berapa menit nih? 1 menit. Ini kayaknya sih hampir sama ya dari alurnya ya. Coba kita lihat di komentar apakah ada yang memberitahu kita bagaimana alurnya. Ini ada dari Kak Iye Ara. Dari awal lihat udah langsung movie Mengaku Rasul versi seriesnya. Oh benar sepertinya. Beda di Mengaku Rasul pimpinan pondoknya kembar. Gimana? Beda di Mengaku Rasul pimpinan pondoknya kembar. Jadi pasien TBS kembaran. TBS apa? TBS apa teman-teman? Mungkin teman-teman tahu, silakan tulis di kolom komentar ya TBS itu apa. TBS kembarannya yang berkorban. Oh iya, ada versi drakor juga yang mirip, judulnya Save Me. Kalau ini aku nonton. Kalau Save Me ini aku nonton. Ini hampir sama sih, bedanya kalau di Save Me ini lebih ke versi agak brutalnya ya bisa dikatakan. Soalnya agak pemaksaan kalau di Save Me ini. Dan jatuhnya kayak menyembuhkan kan. Ini kan kalau di seriesnya Malaysia ini pondoknya kayak apa, ibaratnya kayak sembunyi-sembunyi. Sama sih di Save Me juga sembunyi-sembunyi, cuma konteks di apa namanya backgroundnya itu apa ya, kalau namanya gereja sih waktu itu ya, gereja yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit lah. Jadi kebanyakan orang yang datang ke sana itu orang-orang sakit yang mana mengaku bisa disembuhkan secara seketika sama pimpinannya di sana, yang mana ternyata ada maksud terselubung di balik itu semuanya teman-teman. Iya, kalau yang drakornya aku nonton. Kalau di film Indonesianya kebetulan aku belum pernah nonton, jadi makanya aku belum tahu gimana alurnya gitu. Ini menarik nih. Jadi ada versi filmnya di Indonesia, versi seriesnya di Malaysia, versi drakornya di Korea. Gimana kalau menurut kalian? Seperti ini menarik untuk ditonton gitu. Silakan tulis pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.